yaitu pada tanggal 21 November 2022. Yang saya ajarkan adalah materi jurnal penyesuaian di kelas 12 jurusan IPS, yaitu di SMA Negeri 2 Rembang, Jawa Tengah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Pusing. Pagi-pagi udah pusing. Kalau hari kemarin? Alhamdulillah juga. Kemarin baik, sekarang baik. Berarti nggak ada perbedaan dong? Kalau kemarin baik, hari ini harusnya ya lebih baik ya. Kalau ditanya hari ini gimana kabarnya, lebih baik Bu, luar biasa Bu, gitu ya. Kita harus tanamkan hal positif dalam diri kita masing. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin berdoa dulu. Doa hari pada hari ini, marilah kita bertemu dan bernyamasing juga mulai. Doa selesai. Oke, sebelum mulai, coba dicek dulu kebersihannya. Ada minum di atas meja, disingkirkan dulu ya. Sampah-sampah kalau habis jajan dibuang ke tempat sampah ya, jangan dilaci loh ya. Silakan dibuang dulu kalau ada sampah-sampah. Udah beres semuanya? Sudah ya? Oke. Kenapa? Karena kalian kan belajar harus kenyamanan ya. Kalau dilaci banyak sampah itu kan baunya nggak enak. Udah pusing, lapar tambah pusing ya. Baunya nggak enak. Betul nggak? Oke, sebelumnya ibu mau absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir? Krisna Mufardiani Bingung. Kenapa? Krisna kenapa? Terus? Sakit. Bapak sakit. Tino sakit. Terus? Triani keluar. Triani sama Krisna bareng keluar katanya. Oke lah ya. Ada suratnya semua? Yang sakit? Belum ada? Udah ada. Oke. Sebelum ibu mulai ya, ibu ada sedikit motivasi biar kalian lebih semangat lagi ya. Coba dibaca motivasinya apa? Nah, maksudnya apa? Ada yang bisa menguraikan? Terus melaju, terus berjalan, terus apa lagi? Berputar, hidup terus berputar. Oke, kadang di atas, kadang di bawah. Ada lagi? Terus mengayuh. Terus mengayuh. Oke, usaha berarti ya. Ada lagi? Iya lah. Ada lagi? Kadang jatuh. Oke, hidup itu kadang jatuh, betul. Tapi harus tetap bangkit lagi. Ada lagi? Yang paling poin penting ketika kalian bersepeda harus bisa maju, harus bisa mengayuh. Paling penting apa? Keseimbangan. Pusing-pusing kan bisa mikir ya. Keseimbangan. Nah itu hidup itu butuh keseimbangan. Kalau dalam pembelajaran keseimbangannya apa? Kalau dalam proses pembelajaran ini keseimbangannya apa? Healing jangan kebanyakan healing tapi hilang ya. Apa? Kalau dalam pembelajaran keseimbangan apa yang perlu diperlukan? Apa Mbak? Oh enggak jadi. Apa coba? Makan biar nggak pusing gitu ya. Jadi, oke, keseimbangan betul ya. Dalam hidup itu harus seimbang antara usaha dan doa. Oke ya. Kalau dalam proses pembelajaran keseimbangannya adalah kalau di kelas antara guru dan murid ya. Jadi ibaratnya sepeda itu kan butuh dua kaki untuk mengayuh. Ibaratnya kanan itu guru, kiri itu adalah murid ya. Kalau misalnya guru aja yang ngayuh kanan doang bisa maju nggak? Ya kan? Ya tapi kan susah ya. Maksudnya susah payah aduh gitu kan. Nggak maju-maju gitu. Kalau misalnya kaki kiri aja, siswanya aja yang ngayuh, maju nggak? Insya Allah tapi dengan susah payah ya. Jadi dalam pembelajaran itu seimbang antara guru dan siswa. Berarti kalau guru sedang menerangkan, siswa harus mendengarkan, perhatikan. Ketika siswanya yang maju ke depan, berarti siswa lain
sama-sama mengayuh dan membuka banyak pintu. Oh, pintu A nih jadi dokter, siapa yang mau masuk? Silahkan masuk. Ya, didorong sama gurunya. Guru hanya membuka pintu, tapi pintu itu kalian pilih masing. Ini cukup sekian motivasi dariku ya. Semoga bisa menambah motivasi untuk pagi ini agar pembelajarannya bisa lebih semangat lagi. Oke ya? Ya. Sudah siap ya untuk belajar hari ini ya? Oke. Kita lanjutkan. Nah, ada yang masih ingat materi sebelumnya tentang neraca saldo ya? Tentang neraca saldo ya. Neraca saldo itu apa? Keseimbangan lagi kayak sepeda tadi. Ah, masih ingat yuk? Neraca saldo apa? Neraca saldo ada yang masih ingat? Bisa angkat tangan? Apa? Kumpulan dari apa? Saldo-saldo? Iya, kumpulan dari saldo-saldo tiap akun yang telah diposting ke dalam buku besar. Ya, itu adalah neraca saldo. Jadi itu kumpulan saldo masing-masing akun yang sudah kita posting. Ya. Oke, berarti masih ingat ya tentang neraca saldo. Nah, selanjutnya, ada yang masih ingat nggak siklus akuntansi perusahaan jasa? Siklus akuntansi perusahaan jasa. Dari yang pertama apa? Tahap apa? Pertama dulu, paling awal dulu. Oke, pertama bukti transaksi dulu. Betul ya. Setelah bukti transaksi terus dianalisis ya. Kita jurnal ke jurnal umum. Oke, pinter. Setelah jurnal umum diapakan? Oke, diposting ke buku besar. Setelah diposting ke buku besar, oke, dibikin neraca saldo. Kumpulan saldo akhir masing-masing akun. Lalu setelah neraca saldo apa? Pusing guru. Apa? Pusing. Setelah neraca saldo, jurnal. Oke, pinter. Jurnal penyesuaian. Next. Kertas kerja atau worksheet ya. Kertas kerja atau worksheet. Setelah kertas kerja apa? Oke, laporan keuangan terdiri dari 3 ya. Ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca ya. Oke. Selanjutnya setelah laporan keuangan ada apa? Pinter, jurnal penutup. Setelah jurnal penutup ada apa lagi? Oke, buku besar setelah penutupan. Jadi yang namanya jurnal penyesuaian, jurnal umum, jurnal penyesuaian, jurnal penutup itu nantinya semuanya juga akan diposting ya ke dalam buku besar. Terus setelah diposting ke dalam buku besar, jurnal penutupnya, tahapnya apa lagi? Pintar, neraca saldo setelah penutupan. Next apa lagi? Ya, oke, sudah sampai sini ya. Ibu tambahkan ada beberapa yang menggunakan yang namanya jurnal pembalik ya. Jurnal pembalik itu biasanya membalik akun-akun ya dari akun nominal ya atau akun sementara. Itu bisa tidak ya, tapi itu juga termasuk dalam siklus akuntansi jurnal pembalik. Dan nanti setelah di jurnal pembalik juga ada neraca saldonya lagi. Neraca saldo inilah yang akan digunakan untuk neraca awal pada periode berikutnya. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, sudah paham tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Itu jangan dilupain ya, karena yang namanya siklus kan berarti berhubungan kan. Jadi harus balance. Misalnya kalian buat neraca saldo, harus balance nggak? Ya kan? Nah kalau misalnya nggak balance, kalian ngeceknya di mana? Di buku besar. Jadi kan saling berhubungan, ya. Makanya tiap tahap itu saling berhubungan dan harus teliti dalam mencatatnya. Ya. Nah hari ini KD-nya masih tetap sama, yaitu KD 3.3 dan 4.3. KD 3.3 ini menganalisis penyusunan siklus akuntansi
pada perusahaan jasa. Lalu di KD 4.3 keterampilannya masih dalam membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Jadi kita masih dalam keadaan yang sama seperti minggu lalu ya. Namun IPK yang akan kita capai, jadi pembelajaran hari ini diharapkan ya, kalian itu yang pertama mampu menguraikan apa itu pengertian jurnal penyesuaian ya. Yang kedua, memerinci akun-akun jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa. Jadi akun apa aja sih yang harus disesuaikan dalam perusahaan jasa? Apakah semuanya? Apakah setengahnya? Apakah hanya beberapa? Itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Lalu selanjutnya ada menyajikan hasil analisis akun-akun penyesuaian pada perusahaan jasa. Nanti menyajikannya adalah dengan cara presentasi per kelompok. Begitu ya? Oke. Lanjut. Oke, nah selanjutnya adalah tujuan pembelajaran ya. Jadi hari ini diharapkan kalian bisa setelah berdiskusi dan mengungkapkan pendapat, kalian dapat menguraikan pengertian dari jurnal penyesuaian. Yang kedua, sama kalian juga dapat memerinci akun-akun jurnal penyesuaian. Lalu yang ketiga adalah dengan tugas kelompok, kalian mampu menganalisis akun-akun apa saja yang akan digunakan untuk jurnal penyesuaian. Ya, jadi hari ini ada 3 yang akan kita capai. Kalian harus tahu apa itu pengertian jurnal penyesuaian. Lalu kalian harus bisa memperinci akun-akun apa saja. Lalu kalian harus bisa menganalisis kenapa ya akun A itu masuk jurnal penyesuaian. Kenapa akun B misalnya masuk ke jurnal penyesuaian. Kenapa hanya ada beberapa akun yang masuk ke jurnal penyesuaian. Hari ini kalian belajar itu ya. Itu harus kalian capai pada pertemuan hari ini. Ini materinya adalah tentang jurnal penyesuaian dan akun-akun dalam jurnal penyesuaian. Untuk medianya ya, itu sudah membuat yang namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Di dalamnya nanti ada soal-soal yang akan kalian kerjakan ya. Ada instruksinya di situ. Ibu menggunakan flipping book ya. Linknya udah ibu kirim, nanti silakan dibuka. Lalu yang kedua ada juga bahan ajar atau modul ya. Ibu buat materi di dalamnya yang bisa menjadikan sebagai bahan ajar kalian ya. Jadi selain buku juga ada bahan ajar atau handout yang sudah ibu buat ya untuk tambahan bahan bacaan. Lalu ada YouTube, nanti ada penayangan satu kasus, kalian bisa menganalisisnya. Lalu nanti ada kahot ya. Ada yang tahu kahot apa? Oke, nanti surprise ya. Nah, kegiatan hari ini yang pertama adalah berkelompok. Nanti ibu bagi kelompoknya ya. Karena tadi ada 4 yang nggak masuk ya, nanti ibu akan ada beberapa kelompok berarti yang tidak sama jumlahnya ya. Karena ada 4 anak yang tidak berangkat atau masuk. Lalu yang selanjutnya kalian akan mengamati sebuah kasus yang akan ibu tayangkan ya. Lalu nanti berdiskusi kasus itu tuh tentang apa ya. Setelah berdiskusi tahu kasusnya tentang apa ya. Lalu nanti kalian membuka LKPD yang sudah ibu siapkan. Di situ ada soalnya, silahkan dijawab secara berkelompok. Lalu selanjutnya ada setelah berdiskusi nanti presentasi ya, tiap kelompok silahkan maju. Lalu nanti ada penyamaan persepsi. Jadi setelah setiap kelompok itu maju ya, kan takutnya mungkin salah lah atau belum betul atau sudah betul, kita harus bisa mendeteksinya ya. Jadi menyamakan persepsi agar tidak salah persepsi atau tidak salah dalam menguraikan akun-akun dalam jurnal penyesuaian. Begitu ya. Ya. Ini ibu bagi dulu untuk kelompoknya. Nanti silakan berkelompok ya. 1, 2, 3, 4 ya. Yang pertama Okta, Nabila, Zahra, Rati, Dina, dan Manda. Selanjutnya ada Iwan, Salma, Elsa, Nani, Lira, dan Sahda. Tuh, kenapa? Salah ya? Lalu ada Ato, Keisha, Dora, Siska,
ada 2 kelompok yang jumlahnya hanya 5. Oke. Silakan berkelompok dengan kelompok masing-masing. Silakan perhatikan video di depan, ya. Perhatikan dengan baik-baik video. Apa itu? Ya, sudah diperhatikan ya? Coba dari masing-masing kelompok permasalahannya apa di situ? Oke, apa Mbak? Oke, masalah pertama dalam perusahaan apa tadi? Ya, akuntan Wijaya ya. Ternyata ada ketidaksesuaian antara bagian akuntansi ya dan kenyataan yang ada. Masa di situ. Jadi harus harus disesuaikan terlebih dahulu ya. Permasalahannya adalah itu. Ternyata di bagian akuntansi yang mencatat itu dengan kenyataan yang nyatanya realnya itu tidak sama ya. Di sini terjadi suatu gimana ya? Apa Mbak selain? Aduh ini gimana ya? Nggak sama gitu bagian akhir ya. Bagian akhir kan ditanyakan ya, mukanya sedih ya. Terus apa harus gimana nih? Anggarannya harus gimana nih? Karena nggak sama, otomatis kan dia dimintai pertanggungjawaban. Misalnya ini nilainya sekian, yang asli kok di catatan sekian, nggak sama ini apa yang salah? Oh, ternyata harus disesuaikan. Oke ya, bentar. Jadi permasalahannya adalah harus disesuaikan. Nah, silakan ya, silakan dibuka LKPD-nya yang ada di flipping book. Nah, ini adalah tugasnya, ya, tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti silakan dibuka di HP kalian masing-masing ya di bagian akhirnya. Ini perwakilan ya, ada yang maju ya. Jawaban nyata itu. Tulis dulu ya nama kelompoknya siapa aja di depan. Kalian bisa buka bahan ajar yang Ibu share juga ya. Di situ kan isinya materi. Jadi bisa buat
bahan bacaan juga. Ini jangan lupa ditulis dulu ya. Jangan dijawab sampai 5. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis ya. Itu nomor berapa kamu? 1. Apa udah ketemu? Dia harus tahu intinya apa ya. Kalau ini kan selalu panjang nanti intinya apa gitu biar teman-teman yang lain juga bisa. Ini sama belakang ya? Iya. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Oke, semuanya sudah selesai? Ya. Jadi kelompok mana dulu yang maju? Atas, kelompok sini. Ayo angkat tangan dulu, kelompok mana yang maju? Oke, kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 maju. Presentasikan. Ya. Di bawah haknya apa produk baca soal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Wenda Putra Pavia, absen 22. Saya Radhi Dwi, absen 25. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang soal yang ada di atas. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian itu jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan akun-akun yang belum sesuai. Berikutnya nomor yang kedua yaitu mengapa dalam siklus akuntansi perusahaan jasa penyusunan jurnal penyesuaian pada akhir periode dianggap sangatlah penting. Itu untuk menyesuaikan akun yang belum sesuai atau nominal yang belum sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang ketiga, tidak semua akun yang terdapat pada perusahaan jasa memerlukan penyesuaian. Mengapa? Karena hanya akun-akun tertentu yang belum sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kemudian yang terakhir yaitu analisis sesuai pemahamanmu akun-akun yang memerlukan penyesuaian. Di sini ada 7 akun yaitu perlengkapan, penyusutan aset tetap, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, piutang pendapatan, piutang tak tertagih. Tadi jawaban dari kami. Apabila ada yang mau yang bisa, apakah ada yang mau bertanya atau mau komentar? Saya Juan Karisma Mahenani. Saya dari kelompok 2 akan bertanya
soal nomor 1 maksudnya belum sesuai itu apa ya? Terima kasih. Itu yang kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang belum sesuai yaitu akun yang belum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, keadaan yang dinyata belum seimbang. Gimana? Iya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan bertanya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Ambunita Oktavianti, nomor absen 6. Yaitu maksudnya piutang tertagih itu apa? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Maksudnya piutang tak tertagih itu seperti ada orang minjam ke kita. Pada akhir periode orang itu belum tentu bisa melunasi. Jadi kita belum bisa menyatakan kalau utangnya itu lunas. Terima kasih atas partisipasinya untuk bertanya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kelompok 1 udah maju ya. Jawaban yang pertama, apa itu jurnal penyesuaian? Tadi apa ya? Jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan akun-akun yang belum sesuai. Oke, jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan akun-akun yang belum sesuai. Sesuai itu apa? Nominalnya yang belum sesuai, ya. Nominalnya yang belum sesuai dengan keadaan sebenarnya. Makanya perlu disesuaikan. Sampai sini bisa dipahami ya? Jadi intinya di situ untuk menyesuaikan akun yang belum sesuai. Akunnya yang disesuaikan berarti nominalnya yang kita sesuaikan agar sesuai dengan kenyataannya sebenarnya, agar tidak terjadi yang namanya kesalahan pencatatan, ya. Karena kalau misalnya akuntansi itu sangat mudah terjadi yang namanya fraud ya. Jadi kecurangan untuk memanipulasi data. Makanya kenyataan dan pencatatan itu harus sama, ada buktinya. Ya, oke, betul sekali. Yang kedua, soalnya adalah mengapa sih jurnal penyesuaian dianggap penting? Ya, tadi jawabannya apa? Karena jika tidak ada jurnal penyesuaian, ya, tidak terjadi keseimbangan dan laporan keuangannya tidak bisa kita laporkan secara nyata. Ya, jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan antara bukti fisik dan catatan yang ada di dalam pihak akuntan suatu perusahaan. Itu ya, makanya penting. Dalam siklus akuntansi yang sudah kita jelaskan di depan tadi itu semua tahapan itu penting, ya. Kamu mau bikin laporan keuangan, ya berarti harus ada jurnal umum dulu, harus ada jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Nggak tiba-tiba ada yang namanya laporan keuangan. Jadi ada prosesnya. Makanya tiap tahap itu juga dianggap penting, ya. Lalu yang ketiga apa? Soalnya tadi? Ya. Mengapa tidak semua akun disesuaikan? Ya. Tadi ada berapa akun yang disesuaikan? 7. Oke, ada 7 ya, ingat-ingat ya. Itu dalam perusahaan jasa. Nanti kalian di semester 2 kan belajar perusahaan dagang. Nanti akan ada tambahan lagi, ya. Jadi tidak 7. Nanti kalau misalnya kalian kuliah lagi di jurusan akuntansi, misalnya ada lagi perusahaan manufaktur, itu juga beda lagi, ya. Tapi yang sekarang kita pelajari kan perusahaan jasa. Jadi 7 akun yang disesuaikan. Tadi sudah disebutkan ya, yang nomor 4 apa aja? Oh, ada perlengkapan, akun perlengkapan disesuaikan, betul. Ya, akun perlengkapan itu disesuaikan apanya? Kita catatnya tuh yang terpakai, apa yang tersisa? Masih ingat? Di situ di buku? Yang Nah, yang terpakai kan kita cari, kita pakai perlengkapannya berapa, ya? Jadi dalam perlengkapan yang kita catat adalah yang terpakai. Yang dicatat dalam penyesuaian adalah berapa sih perlengkapan yang kita pakai dalam satu periode. Lalu tadi ada penyusutan aset tetap, pinter. Maksudnya penyusutan aset tetap apa? Gimana?
bukan barangnya menyusut jadi kecil ya, tapi nominalnya jadi nominalnya yang kecil. Kalian pakai helm ya, belinya 500.000. Dijual kembali apakah harganya 500? Enggak ya. Harganya pasti menurun, itulah nilainya yang ada lagi beban dibayar ada lagi pendapatan diterima ya. Ada lagi beban yang masih harus dibayar. Ada lagi piutang pendapatan. Ada lagi tadi yang ditanyakan kelompok 4, piutang tak tertagih. Apa sih piutang tak tertagih, Bu? Nah, tadi kan udah dijawab ya sama kelompok 1. Jadi bisa jadi di akhir periode ada orang yang utang ke kita, tapi dia belum bisa bayar atau melunasi. Bisa kita anggap piutang tak tertagih pada periode itu, ya. Bisa kita masukkan ke periode selanjutnya. Itu maksudnya piutang tak tertagih. Jangan kebalik ya antara hutang dan piutang. Ya, di jurnal umum sudah dijelaskan. Kalau hutang itu berarti kita yang meminjam, kalau piutang kita yang meminjami orang. Ya, jadi jangan kebalik antara hutang dan piutang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke. Lanjut. Lanjut ya. Jadi kalian sudah berhasil mengemukakan 4 soal yang di depan ya. Apa itu jurnal penyesuaian, pentingnya jurnal penyesuaian itu apa, dan menganalisis masing-masing akun yang diperlukan untuk jurnal penyesuaian. Ternyata ada tuh 7 ya. Itu diingat-ingat. Oke. Nah, hari ini ya Ibu akan lanjut ke kuis ya. Kita akan menggunakan aplikasi namanya Kahoot. Bisa masuk ke internet semua? Yang mungkin internet semua? Ya. Silakan disiapkan dulu, sambungkan ke internet terlebih dahulu HP-nya. Sudah bisa masuk semua? Nah, silakan masukkan PIN yang di atas 396 3016. Ya, 396 3016. Lalu silakan masukkan nama kalian. Ya, nanti setelah masukkan PIN, nanti akan ada instruksi untuk nama. Bisa? Nanti sudah masuk, oke. Nanti masuk. Yang lain ditunggu. Mulai ya. Yang muncul di HP kalian hanya warna. Silakan pilih warnanya. Oke, kuis jurnal penyesuaian. 3, 2, 1. Oke, ada berapapun. Silakan pilih warnanya. Oke, gimana? Soalnya di sini kalian pilih warnanya yang betul yang mana? Ini soalnya ada di atas. Warna merah, kuning, hijau, biru. 3, 2, 1, waktunya habis. Yeay, itu adalah yang biru. Kalau betul di situ ada keterwakilan. Oke, kita lihat siapa rankingnya. Ya, rankingnya siapa nih? Nilai Dila nomor 1, nomor 2 Lira, nomor 3 Dina, 4 RA, 5 Keisha. Oke, itu untuk nomor 1 ya.
Ini peringkat terakhir ya, 1 sampai 3. Siapa? Ya, buat kalian. Oke, yang dari nomor 2 RA. Oke, nomor 3 Dina. Sampingan ya. Oke, ini adalah nomor 1, 2, dan 3. Kan tepuk tangan buat semuanya. Nah, yang tadi Bu ajarkan jangan dilupain ya. Nanti silakan dikumpulkan kertasnya tadi yang udah kasih. Jangan lupa kasih nama anggota dan absensinya. Ya. Oke, hari ini kita belajar apa aja? Ya. Oke, pengertian bidang penyesuaian. Apa lagi? Hidup. Akun-akun yang disesuaikan. Apa lagi? Hah? Oke, belajar hidup ya tentang sepeda boleh. Apa lagi? Kahot. Oke, siklus akuntansi perusahaan jasa ya. Kita hanya mereview itu ya. Terus apa lagi? Kuis. Kahot. Kuis kahot. Terus apa lagi? Pentingnya menggunakan atau menyusun jurnal penyesuaian. Nah, itu di LKPD yang terakhir itu kan ada tuliskan kesimpulan dan manfaat ya. Itu secara individu ya. Nanti silakan ditulis kesimpulan dan manfaat apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini. Ya, nanti silakan dituliskan di situ, dikumpulkan per individu. Yang kelompok yang per soal tadi. Gitu ya. Nah, minggu depan kita akan belajar masing-masing akun. Tadi kan ada 7 ya. Minggu depan kita akan bahas satu per satu. Bagaimana cara menjurnalnya, bagaimana cara menghitung penyesuaiannya, kita akan bahas satu per satu dari 7 akun itu. Itu untuk minggu depan ya. Jadi bisa kalian persiapkan, baca dulu bukunya, baca dulu bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Tadi ya linknya udah ada. Atau belajar dari internet boleh, atau buku-buku yang lain boleh ya, tentang 7 akun itu. Jadi minggu depan kita akan bahas satu per satu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Oke. Kalau belum, silahkan kembali ke tempat masing-masing. Ya, sudah ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, jangan lupa tadi yang sepeda tadi ya. Harus seimbang dalam hidup, dalam apapun, beragama, hidup, bersosialisasi dalam pendidikan itu ya, harus seimbang agar kita bisa melaju ya, terus melaju. Oke, harus seimbang. Kalau nggak ada pertanyaan, silahkan dibimbing untuk berdoa. Doa selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya ya. Ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa materi minggu depan dipelajari terlebih dahulu. Sekian dari Bu. Wassalamualaikum.